1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998. Pelantikan presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Era reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Jadi, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1999 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Berikutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari masa reformasi atau yang menjadi kekhasan dari era reformasi itu sendiri. Yang pertama, gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman, pada masa pemerintahan Orde Baru, begitu banyak terjadi penyimpangan asas kekeluargaan. Misalnya adalah nepotisme, praktek kolusi dan juga korupsi, yang sama sekali tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta batang tubuh Undang-Undang tahun 1945. Tujuan reformasi bidang politik adalah demokratisasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpolitik rakyat yang lebih besar. Kemudian yang kedua, gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu cita-cita Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Reformasi pada prinsipnya adalah suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang jelas, maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme dan disintegrasi bangsa dan negara Indonesia seperti yang telah terjadi di Uni Soviet dan juga Yugoslavia. Berikutnya ciri yang ketiga adalah gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan juga sosial. Dengan demikian, gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan menuju terwujudnya Indonesia baru. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan pada masa reformasi, terlebih khusus kebijakan dalam bidang politik. Kebijakan yang pertama adalah kemerdekaan pers. Jadi teman-teman, sebelumnya atau pada masa Orde Baru, penerbitan media massa diwajibkan memiliki SIUP atau surat izin usaha penerbitan pers. Namun pada masa reformasi, pers dibebaskan dari SIUP, sehingga dalam waktu yang singkat muncul puluhan hingga ratusan media cetak dan juga media elektronik. Kebijakan yang kedua adalah kemerdekaan membentuk partai politik. Jadi teman-teman, sebelumnya partai politik di Indonesia dibatasi hanya 3. Tetapi setelah reformasi, pembentukan partai politik dibebaskan. Hasilnya, terbentuk puluhan partai, walaupun partai politik yang lolos syarat mengikuti pemilu, yaitu pada tahun 1999, akhirnya hanya terdapat 48 partai politik. Kebijakan yang ketiga adalah terselenggaranya pemilu yang demokratis. Jadi, pemilu pertama di Indonesia, yaitu pada tahun 1955, dianggap sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis. 44 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1999, terselenggara pemilu yang juga dianggap demokratis. Kemudian yang keempat, otonomi daerah pada tahun 1999. Pada tahun 1999, keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peraturan ini memperluas kekuasaan pemerintahan pada masa pemerintah daerah atau Pemda. Karena sejak masa Orde Lama sampai dengan masa reformasi sekarang ini, begitu banyak terjadi tindakan-tindakan petinggi negara yang korupsi atau yang otoriter. Berikut beberapa saran yang saya anjurkan untuk negara Indonesia pada masa reformasi sekarang. Yang pertama
adalah penguatan lembaga anti korupsi dan penegakan hukum yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, penyempurnaan sistem pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian saran yang ketiga, mengembangkan program pembangunan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang kelima, reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan politik. Dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kesimpulan dari serangkaian materi yang sudah saya jelaskan adalah, jadi secara keseluruhan, pada masa Orde Lama di Indonesia ditandai oleh pembentukan negara yang baru merdeka, upaya pembangunan ekonomi, dan tantangan politik. Kemudian Orde Baru ditandai oleh otoritarisme, pembangunan ekonomi yang cepat, namun juga dengan penindasan politik. Kemudian pada masa reformasi melibatkan transisi ke demokrasi multipartai, kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat. Perubahan tersebut menyoroti dinamika kompleks dalam sejarah politik Indonesia dengan setiap masa memiliki tantangan dan perkembangan yang unik. Kesimpulannya, setiap era tersebut memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di Indonesia.